Halo Sobat Sehat Fatmawati, kembali lagi di acara podcast RS Fatmawati. Sesi kali ini kita akan membahas topik yang sangat strategis, penting, dan menantang. Karena ini merupakan suatu supporting dalam pelayanan di rumah sakit, yaitu tentang pengelolaan layanan operasional di rumah sakit. Kita akan membahas apa dan bagaimana sih terkait dengan pengelolaan layanan operasional di rumah sakit. Ya, jadi supaya supporting ini menjadi yang handal dan baik sesuai dengan apa yang ada diidam-idamkan oleh masyarakat. Simak terus hanya di podcast RS Fatmawati Talk the Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Pak Direktur kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, kayaknya seger terus nih tiap hari. Nah, seger itu oleh karena kita mensyukuri ya setiap apa yang sudah Allah berikan pada kita. Ya, alhamdulillah ya Pak ya atas keberkahan yang sudah kita terima. Nah, jadi bersama dengan narasumber kita yang handal nih dan luar biasa, ini menjadi suatu kebanggaan buat saya Pak bisa melakukan acara podcast ini bersama Bapak Direktur Layanan Operasional Dr. Aldrin Nelwan, SPAK, MRS, MBiomed, MKes, SH. Nah, jadi izin Pak Dir, nanti di sini kita akan coba membahas nih terkait dengan apa sih dan bagaimana sih dalam melakukan pengelolaan pengembangan layanan operasional yang ada di rumah sakit ini agar menjadi supporting yang handal. Nah, tentu supporting yang handal ini dalam rangka pemenuhan ekspektasi dan juga pemenuhan dari customer satisfied dari pelayanan yang ada di rumah sakit. Jadi, kalau kita pernah pelajari terkait dengan Permenkes nomor 26 tahun 2022 tentang OTK rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan, Pak Direktur. Nah, ini ada rumah sakit vertikal sebagai UPT itu menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Nah, Bapak sebagai Direktur Layanan Operasional nih, tentu tugasnya nggak enteng nih Pak ya, berat nih, karena saya yakin apa yang dilakukan ini menjadi suatu tantangan nih buat Bapak nih sebagai pelaksana fungsi dari layanan operasional termasuk dalam pengelolaan aset di rumah sakit. Nah, di era transformasi digital nih Pak Direktur, ini kan lagi booming-boomingnya nih terkait dengan pengelolaan sistem informasi rumah sakit. Nah, pengelolaan sistem informasi rumah sakit ini menjadi sesuatu hal yang esensial di mana ini mau nggak mau, suka nggak suka harus dilakukan oleh semua rumah sakit. Nah, Bapak sebagai Direktur Layanan Operasional nih kira-kira nih apa sih bagaimana sih Bapak melakukan hal tersebut di Rumah Sakit Fatmawati Pak? Baik, terima kasih Pak Ali. Jadi memang salah satu tanggung jawab saya adalah bagaimana saya bisa mengelola sistem informasi manajemen dari rumah sakit. Ya. Yeah. Dan di era sekarang ya di mana kita juga dituntut ya untuk melakukan transformasi ya dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah dalam bidang teknologi. Yeah. Nah, salah satu bentuk dari transformasi di teknologi di rumah sakit adalah transformasi teknologi di SIMRS, ya, di mana sistem informasi rumah sakit itu bisa ya dikelola dengan memanfaatkan teknologi, ya, sehingga dia bisa memberikan satu experience ya pengalaman baik bagi pasien maupun bagi klien internal, misalnya dokter, perawat, ya, petugas administrasi, itu dapat melakukan pekerjaannya dengan mudah, ya, hasilnya pasti, ya, kemudian dia cepat, ya. Dan semua itu bisa kita lihat secara real time, ya, baik kita sebagai pemberi jasa maupun seharusnya pasien, ya. Paling tidak SIMRS kita harus juga bisa menjembatani ya sehingga pasien-pasien kita itu bisa mengakses Fatmawati dari genggaman tangannya, seperti itu.
Oh, jadi teknologi dalam genggaman gitu ya Pak ya. Ya, Nah, itu kan lagi tren tuh. Nah, tentu cepat, tepat dan pasti. Nah, ini juga selain itu juga harus kita pastikan juga nih, baik itu customer, petugas, staff dan yang melakukan pemanfaatan layanan di rumah sakit ini agar mereka juga merasa menjadi aman ya terkait dengan apa sih yang mereka sudah berikan data-datanya segala macam. Nah, ini tentu ada pelaksanaan dari urusan hukum nih, urusan hukum, terus bagaimana kerjasamanya dengan pelaksanaan tersebut dan hubungan masyarakat. Nah, terkait dengan hal itu Pak Direktur, ini bagaimana proses itu bisa dilakukan Pak? baik. Jadi kembali lagi ya, di dalam melaksanakan suatu tugas, ya kita harus tahu dulu apa yang menjadi tugas dan fungsi serta kewenangan kita. Dan yang paling penting kita juga harus tahu proses bisnisnya. Ya. Dari proses bisnis yang sudah kita ketahui dengan detail, maka kita akan bisa memprediksi, ya, memprediksi atau melihat potensi-potensi terjadinya risiko. Ya. Nah, potensi-potensi terjadi risiko itu serta dampak yang mungkin ditimbulkan itu harus bisa kita identifikasi. Kemudian kita harus melakukan satu strategi dalam rangka mencegah ya kemungkinan terjadinya hal tersebut. Kemudian juga kita juga harus menyiapkan langkah-langkah apabila ya terjadi satu hal-hal yang memang di luar dugaan yang sebelumnya sudah kita mitigasi. Begitu. Jadi saya selalu, dan yang paling penting adalah setiap orang yang bekerja ya di Rumah Sakit Fatmawati ini harus sudah membaca aturannya ya, regulasinya, aturannya yang kita pakai sebagai rambu-rambu atau pagar di dalam kita melaksanakan tugas. Ya, oke, baik Pak Dir. Jadi rambu-rambu dalam pelaksanaan tugas. Nah, tentu di sini tadi Pak Direktur bilang kita banyak gedung bertingkat juga ya dengan luas 13,8 hektar. Nah, tentu ini tidak terlepas bagaimana sarana prasarana yang ada di rumah sakit nih. Nah, ini menjadi tantangan, ini menjadi challenge buat Bapak sebagai Direktur Layanan Operasional terkait dengan sarana prasarana termasuk alat mediknya nih, alat medik. Ya, karena ini kan menjadi suatu hal yang krusial dalam memenuhi ekspektasi dari pelanggan gitu Pak. Nah, bagaimana Bapak melakukan pengelolaan dan pemeliharaan termasuk upaya-upaya perbaikan kah atau ada terkait dengan pengadaan barukah dan lain-lain. Nah, ini apa nih taktik dan strategi yang Bapak lakukan? Ya, ini yang memang menjadi seru buat seru ya hidup Pak. pribadi saya sendiri ya. Betul Pak. Itu satu anugerah ya, saya ditempatkan di sini ya, dan kita tahu betul bahwa rumah sakit itu adalah satu organisasi yang padat karya, padat modal, padat teknologi ya. Dan seperti tadi Pak Ali bilang ya, bahwa rumah sakit kita ini luas 13,8 hektar ya luasnya, kemudian ada gedung-gedung bertingkat jumlahnya sekitar 13 gedung bertingkat, dan ruang terbuka juga luas ya sekitar 60%-nya ya ruang terbuka. Dan yang sangat menarik adalah rumah sakit ini sudah berumur cukup tua ya, 63 tahun ya, 63 tahun sudah cukup tua, sehingga pemeliharaannya pun harus memerlukan pendekatan yang tersendiri ya, berbeda dengan rumah sakit yang masih usianya masih terbilang muda ya, perawatannya tidak terlalu sulit ya. Nah, terkait dengan itu kita harus selalu melakukan satu pengawasan ya, atau pengamatan terhadap gedung-gedung yang ada di sini ya. Kemudian kita lakukan satu yang paling penting adalah mengenali dengan baik ya. Kemudian kita menyusun satu perencanaan ya, perencanaan yang berdasarkan hasil pengamatan atau monitoring yang betul ya. Perencanaan yang dibuat dari hasil satu monef yang betul, untuk kita menyusun perencanaan ke depan kira-kira ya, yang hal-hal yang mungkin kita harus lakukan ya untuk merawat rumah sakit ini, yang tentunya tadi sudah dikatakan di awal dia sudah umur tua ya, umur tua.
Dan tentunya kita semua pasti punya keterbatasan ya, termasuk keterbatasan dana. Iya. Itulah satu hal yang sangat menantang dan buat saya menarik ya, dan membuat suatu kepuasan sendiri kalau kita bisa mengelolanya dengan baik, sehingga rumah sakit yang sudah tua ini tetap terlihat seksi gitu ya. Iya. Nah, misalnya kayak Pak Ali gitu kan. Kalau melihat yang udah tua dan tidak terawat kan ya kurang Iya. enak. Tapi kalau walaupun tua tapi lo terlihat seksi gitu ya. Ya masih terlihat umur di bawah 30 tahun lah. Oh, gitu iya. ya. Yang penting dirawat Pak ya. Ya, Biar yang seksi penting gitu ya. dirawat, iya. Jadi jangan ngelihat rumput tetangga gitu ya, Oh. karena belum tentu di tetangga punya rumput juga. Betul gitu. ya, karena di Fatmawati rumputnya banyak Pak. Rumputnya banyak. Ayo ke Fatmawati aja Nah, gitu ya. Ayo ke Fatmawati ya, bawa tikar kita bisa tidur-tiduran Iya, di betul, taman. betul. Oke. Hmm. Ya, terkait dengan tadi bawa tikar, tidur-tiduran di taman nih Pak. Ini menarik nih karena memang menjadi ciri khas dari Rumah Sakit Fatmawati adalah dengan ruang terbuka hijaunya yang sekitar 60%-an gitu Pak ya. Nah, di sini kan ada juga bagaimana proses kebersihan, perawatan taman yang dilakukan. Nah, dari Pak Direktur nih, bagaimana Bapak mengembangkan pengelolaan kebersihan serta pertamanan yang ada di Rumah Sakit Fatmawati? Ya, pertama-tama tentunya semua orang yang bekerja di sini harus tahu bahwa fungsi taman itu sangat besar artinya ya. Ya. Terutama di dalam proses penyembuhan atau pemeliharaan kesehatan ya, sehingga kita harus menanamkan itu dulu. Kenapa taman itu harus kita hadirkan ya? Kemudian kenapa taman itu harus indah? Tentunya di sini kita punya tujuan tersendiri ya. Dia harus enak dipandang, membuat bagian dari penyembuhan atau pemeliharaan kesehatan. Nah, bagaimana saya menciptakannya? Yang pertama adalah tentunya saya menanamkan itu pada staf saya yang memang memiliki tanggung jawab di sana ya. Menanamkan kepedulian dulu ya, kemudian tentunya menanamkan komitmen ya, dan memberikan arahan-arahan apa sih yang harus dia lakukan ya, karena tugas pemimpin itu adalah harus bisa memberi arahan ya, bukan hanya marah-marah gitu ya. Nah, tapi bagaimana kita memberikan arahan, bukan hanya nanya aja hasilnya, tapi arahannya nggak pernah ada, nggak bisa ya. Dan kita sadari betul ya bahwa kita nggak bisa melakukan itu sendiri. Betul, Pak. Ya. Nah, terkait dengan itu kita punya mitra, yang kita punya mitra ya dari swasta ya, kita undang untuk ikut menciptakan taman yang bersih, yang asri, yang nyaman ya. Tentunya mereka bekerja juga atas arahan dari kita, pengawasan dari kita ya, sehingga tidak juga kita lepaskan begitu saja pada vendor atau mitra tadi ya. Kan mereka kita hadirkan ke sini dalam rangka membantu menyelesaikan apa yang sesungguhnya menjadi tugas kita. Bukan artinya dia mengambil alih tugas kita. Betul. Itu satu hal yang salah ya. Tapi bagaimana dia membantu pekerjaan kita yang sesungguhnya itu adalah tanggung jawab kita. Itu yang harus kita tanamkan ya. Sehingga dia tetap bekerja di sini di bawah supervisi, di bawah pembinaan ya dari memang orang-orang kita yang bertanggung jawab di sana. Oke, ya, jadi memang di sini fungsi pembinaan gitu ya Pak ya, terkait dengan teman-teman vendor yang memang ikut berperan aktif di dalamnya gitu ya Pak ya. Nah, tentu dari teman-teman vendor, dari staf, dari petugas yang ada di sini, termasuk pengunjung Pak. Nah, ini kan mereka tentunya ketika bekerja di dalam rumah sakit nih, nah itu mereka pengen di dalamnya itu masuk selamat, keluar selamat gitu, masuk sehat, keluar sehat gitu. Nah, termasuk dengan adanya paparan terkait dengan kesehatan lingkungan yang ada di dalamnya. Nah, dari Pak Direktur Layanan Operasional nih, Bapak melihat hal tersebut dan bagaimana upaya pengembangannya terkait dengan unsur-unsur keselamatan, kesehatan kerja, dan kesehatan lingkungan yang ada di Rumah Sakit Fatmawati, Pak? Ya, baik, makasih Pak Ali. Tadi ada kata-kata yang menarik tuh ya, masuk sehat, keluar sehat. Ya, jadi saya ingin mengundang semua masyarakat bahwa mendatangi rumah sakit itu bukan hanya untuk mengobati,
tapi bagaimana kita bisa menjaga tubuh kita agar tetap sehat, Iya. terhindar dari penyakit. Ya, kita boleh dong datang ke sini, Iya. dan kita punya namanya unit promosi kesehatan. Betul. Ya, bagaimana dia bisa mengedukasi, ya, bagaimana dia bisa mencontohkan bagaimana cara hidup sehat. Jadi paradigma lama yang mengatakan bahwa rumah sakit hanya untuk pengobatan itu salah. Iya. Ya. Nah, dengan begitu kita juga punya cita-cita bahwa Fatmawati itu harus bisa dijadikan meeting point. Meeting point untuk sesuatu yang positif tentunya, ya. Betul, Pak. Misalnya kesini untuk mencari kesehatan, mengobati, ingin bersosialisasi dengan teman, ya, kita punya taman, kita punya kafe lah ya, atau tempat-tempat makan, ya. Banyak fasilitas-fasilitas yang kita miliki, sehingga memang kita punya cita-cita sebagai meeting point tadi. Orang mau berolahraga, silakan ke sini. Orang mau bersantai, silakan ke sini, ya. Coba aja dilihat tuh, kalau lagi pasien siang lagi menunggu, ya, dia bawa tikar, kemudian saya lihat bawa rantang, tidur di bawah pohon, dan saya lihat sampai sore masih ada, mungkin udah selesai berobatnya, gitu ya Pak Ali, ya. Iya. Nah, meneruskan yang tadi, ya, artinya apapun yang terjadi di sini, ya, itu harus aman, ya, baik itu orang makan, orang berobat, orang mencari informasi terkait kesehatan, ya, orang bersosialisasi, semuanya harus bisa aman, bisa nyaman. Bagaimana kita bisa menciptakan itu, ya, itu kembali lagi. Kita harus bisa membekali setiap staf kita tentang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Ya, dia harus tahu persis apa yang mesti dia lakukan. Apa output yang harus dihasilkan dalam pekerjaannya, ya. Sehingga kalau semua bekerja dengan baik, security bekerja dengan baik, petugas kebersihan bekerja dengan baik, kemudian petugas parkir bekerja dengan baik, kita semua yang memiliki tanggung jawab dalam pekerjaan kita juga melakukan pengawasan, pembinaannya dengan baik, ya, tentunya rasa aman, rasa nyaman itu bukan hal yang mustahil kita ciptakan di rumah sakit yang sama-sama kita cintai ini. Gitu Pak Ali. Ya, baik Pak Direktur. Jadi menarik terkait dengan rasa aman, rasa nyaman. Nah, tentu harus ada yang mengelola nih terkait dengan dari sisi keamanan. Nah, tentu tidak serta-merta keamanan ini hanya tugasnya seorang security nih Pak, ya. Nah, menurut Pak Direktur nih terkait dengan pengelolaan keamanan di rumah sakit ini, karena kan pintunya banyak nih Pak, terbuka, apalagi ini emang wilayah publik gitu kan, emang terbuka. Nah, strategi atau pengelolaan bagaimana nih terkait dengan keamanan yang ada di rumah sakit? Baik, yang pertama kita harus menanamkan bahwa keamanan itu merupakan tanggung jawab kita bersama, ya. Tidak hanya security, tidak hanya kita sebagai pegawai di sini, tapi semua masyarakat yang menggunakan jasa atau yang datang ke rumah sakit Fatmawati juga harus turut menjaga keamanan, ya. Itu harus kita ciptakan hal seperti itu, ya. Contoh saja misalnya dia membawa barang-barang, ya. Kalau dia datang ke sini misalnya, ya, membatasi perhiasan buat apa? Misalnya, ya, salah satu. Kemudian kalau dia membawa barang-barang, ya, tidak diletakkan sembarangan. Tetap dalam pengawasannya, tetap waspada, ya. Begitu juga pengunjung yang lain, kalau melihat adanya satu kemungkinan bisa terjadi tindak pidana misalnya, ya, bisa saling memberitahu atau saling menjaga, ya. Itu dulu yang harus kita tanamkan. Nggak bisa kalau kita merasa bahwa ini kita semua merupakan harus kita tanggung jawab, kita nggak bisa, ya. Tapi kebersamaan, rasa tanggung jawab, saling menjaga itu menjadi satu hal yang penting. Yang kedua tadi terkait security kita, memang kita juga sudah membekali mereka, ya, terkait dengan SOP tentunya, ya, apa yang harus dia lakukan, ya.
terhadap tugasnya di sehari-hari. Dan yang paling penting adalah kita juga menanamkan pada dia bahwa dia itu juga harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi semua stakeholder baik internal maupun eksternal dari rumah sakit ini. Misalnya apa? Dia bisa memberikan informasi ya baik pada pasien atau keluarganya, dapat membantu, misalnya ada orang-orang yang datang dengan alat bantu ya, mengangkat pasien, mendorong pasien, kan gitu ya, menunjukkan arah ya. Nah, itu juga yang harus dia lakukan ya. Jadi bukan, kita tidak butuh orang yang seram, menakutkan ya, kasar, enggak begitu. Ya, tapi yang kita jual adalah keramah tamahan, kenyamanan dan keamanan yang salah satunya menjadi tugas dari security. Gitu. Oke. Setuju banget Pak Direktur terkait dengan bahwa keamanan ini bukan hanya serta-merta tugas security gitu ya Pak ya. Dan ini juga tentunya dari pekerjaan security tersebut juga ada aspek humanis sih Pak ya, terkait dengan apa yang dia lakukan. Nah, termasuk juga teman-teman kita nih di lapangan terkait dengan apa yang mereka lakukan agar bisa turut menciptakan keamanan, kenyamanan yang ada di lingkungan rumah sakit. Nah, tentu ini semua juga harus diimbangi dengan bagaimana di lingkungan rumah sakit itu bisa mengelola terkait dengan urusan tata usaha, karena tata usaha di sini adalah menjadi sesuatu hal yang umum yang harus dilakukan dari semua aspek yang tadi kita sudah bicarakan sebelumnya Pak Direktur. Nah, ini tentu semua itu tidak terlepas dari sisi administratif dan manajerialnya. Nah, dari sisi administratif tersebut ada pengelolaan tata usaha tersebut, termasuk bagaimana kearsipan, karena kan mereka tentu harus didata dari pegawai dan lain-lain. Nah, dalam pengelolaan tata usaha dan kearsipan nih di rumah sakit ini, sebagai Direktur Layanan Operasional ini bagaimana mengelola itu Pak? Baik, terkait dengan itu ya ada beberapa kan hal penting. Misalnya terkait dengan orangnya dulu yang penting ya. Bisa orang, kemudian bagaimana sistemnya ya, bagaimana sarana dan prasarananya ya. Semua itu menentukan dari outputnya. Orangnya saya selalu menanamkan minimal saya perlu 3 hal penting. Apa aja? Yang satu, harus punya kepedulian. Semua staf di Direktorat Layanan Operasional selalu saya tekankan, yang pertama harus peduli dulu, karena semua itu baru timbul dari kepedulian. Yang dua, harus kompeten. Dia memang punya kemampuan di bidang pekerjaannya ya. Yang ketiga, dia harus punya komitmen ya, harus punya komitmen untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Dia kompeten tapi dia punya komitmen untuk melakukan ya. Datang harusnya 7:30, datangnya 8:30 ya. Habis itu ngapain dulu? Ya, baca-baca dulu medsos. Habis baca medsos, ngobrol dulu. Selesai ngobrol baru kerja sebentar. Udah mau jam istirahat, keluar. Jadi nggak ada outputnya ya. Jadi dia juga harus punya komitmen terhadap pekerjaannya. Kemudian yang kedua adalah sistemnya harus dibangun. Ya, sistem dari administrasi tadi yang menjadi tanggung jawab dia, atau yang kita suka sebut proses bisnisnya dia harus jelas. Nah, kalau kita sudah memetakan itu tadi ya, maka kita tahu sarana prasarana apa yang dibutuhkan. Salah satunya tentunya bantuan teknologi ya. Bantuan teknologi ya, atau kita selalu suka sebut nih transformasi bidang teknologi ya, teknologi informasi, teknologi komunikasi tadi ya. Dia juga harus melengkapi itu. Maka orang-orang di sana juga, kita semua harusnya ya, harus mengenal teknologi. Bukan berarti kita harus tahu secara teknis ya, tapi kita memahami cara menggunakannya, fungsinya untuk apa, secara garis besar kita tahu. Nah itu bagaimana saya mencoba menjaga itu agar bisa memberikan output yang terbaik. Ya, jadi kepedulian ya, terus komitmen sama kompetensi. Nah,
Selain itu juga tadi nggak gaptek ya Pak Dir ya. Oh iya. Nggak boleh gaptek ya. Betul. Emang ini ya kita udah bukan generasi Gen Z tapi jangan ketinggalan gitu Nah. Pak ya. Ngalah itu ya. Oke, menarik Pak Dir terkait dengan apa yang sudah kita bahas semuanya ini. Tentu dari baik itu sistem informasi, dari sistem hukum, kerjasama, humas, lalu ada pemeliharaan sarana prasarana, alat medik, K3, Kesling, kebersihan, keamanan. Nah, ini tentu menjadi sesuatu hal yang sangat krusial kalau itu tidak dilakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan ke Bapak nih misalnya selaku Direktur Layanan Operasional. Nah, kira-kira nih strategi apa sih, bagaimana sih menurut Bapak Direktur terkait bagaimana fungsi untuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan tersebut Pak ke jajaran Bapak? Baik, makasih. Ya, saya selalu menjawab dari awalnya dulu ya, karena apa yang Pak Ali tanyakan kan ada di ujung atau Ya, outputnya. betul. Bagaimana saya menjaga itu agar bisa berjalan dengan baik? Kembali lagi, yang pertama dari orangnya. Orangnya ya. ya. Maka setiap pagi kita selalu melakukan koordinasi ya. Mungkin Pak Ali kan juga tahu ya, kita melakukan koordinasi. Pasti pertama-tama kita buka dengan mengucapkan rasa syukur ya. Kita bersyukur sudah diberi kesempatan mengabdi di Rumah Sakit Fatmawati ini ya. Itu dulu yang paling penting, karena kalau nggak ada rasa syukur ya, maka yang ada adalah keluar keluhan. Begitu keluhan, kerjaan adalah sebagai suatu beban ya. Sedangkan kita bekerja di manajerial kan, kita tahu bahwa kegiatannya adalah perencanaan ya, mengorganisasian ya, kemudian melaksanakannya, lakukan monep, kemudian membina kan gitu ya. Nah, itu harus timbul rasa syukur. Nah, baru kita kemudian kompeten tadi ya, mengetahui apa yang menjadi pekerjaan kita dan kita mampu untuk melaksanakannya ya. Dan kita komitmen untuk melaksanakannya. Tadi saya sudah katakan ya, kita harus tahu persis bahwa apa yang menjadi tugas kita. Karena sesungguhnya kalau kita lihat bagaimana sih manajemen itu, seperti kalau kita buka jam ya, mesin jam yang lama itu ya kan, kelihatan itu banyak roda-rodanya ya, ada yang besar, ada yang kecil ya. Itu kalau salah satu macet aja semua kan macet ya. Nah, itu juga harus kita tanamkan ya, apa yang mesti dia kerjakan sehingga kita semua bisa bekerja dengan baik. Kalau tadi ditanya bagaimana itu agar pelaporan itu bisa berjalan dengan baik ya, kalau orangnya sudah kita perbaiki, maka sistemnya kita buat. Oh iya. Salah satunya yang kita buat adalah ronde pagi. Oh iya, sistem. Rutin kita ronde pagi. Nilai apa sih yang mau kita angkat? Pertama, kebersamaan kita. Ya. Yang kedua adalah dalam rangka kita bersosialisasi, kita keliling rame-rame. Iya. Yang ketiga, kita sambil berolahraga, betul ya? Betul. Padahal sebetulnya intinya adalah kita sedang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap apa yang menjadi tugas kita. Kan gitu ya, itu tugas pokok. Tapi bagaimana kita membungkus hal itu menjadi sesuatu yang dirasakan manfaatnya dan dia benar-benar bisa mendapatkan manfaatnya buat dia, dan pekerjaannya dia tuh dia bisa lakukan dengan senang gitu ya. Nah, tinggal budaya untuk menulis dan melaporkannya itu yang harus kita biasa. Karena biasanya kita kalau seperti itu ya dilihat tapi tidak ditulis. Padahal prinsipnya kan harus kita tulis ya, kita kan katanya manusia tempatnya lupa ya. Jadi harus kita catat, kita tulis. Kemudian yang dasar itu adalah kita melakukan satu tindak lanjut ya, tindak lanjut sampai pada output yang diharapkan sesuai dengan target. Maka salah satu nilai yang kita bangun di Direktur Layanan Operasional itu ya, kita berorientasi pada output ya. Jadi selalu yang saya tekankan adalah hasilnya. Pada saat pertemuan yang kita laporkan hasilnya. Kalau hasilnya tidak tercapai, baru kita mundur. Apa-apa saja sih hal-hal yang menyebabkan masalah? Apa sih yang sudah Anda lakukan sehingga hal ini belum terselesaikan? Jadi bukan membuka satu pertemuan dengan pertemuan atau rapat koordinasi, kalau ditanya bagaimana
Yang dilaporkan adalah proses yang sulit. Sedangkan outputnya tidak terbayang. Apa sih yang mau Anda hasilkan sesungguhnya pada hari-hari yang lalu misalnya, atau hari ke depan, nggak tahu. Sehingga yang selalu ditampilkan adalah kesulitan dalam proses. Nah, itulah yang saya ubah di layanan operasional. Yang ditampilkan adalah outputnya. Anda berhasil atau tidak. Kalau tidak berhasil, baru Anda ceritakan kenapa tidak berhasil. Ini sebabnya. Apa yang sudah Anda lakukan, kan gitu ya. Nah, itu sehingga kita belajar untuk selalu bisa memecahkan masalah. Gitu ya. Jadi problem solver bukan reporter. Ya tak? Ya. Jadi bukan problem report tapi problem solver ya Pak ya. Jadi nyampein masalah terus tapi nggak mau nyari solusi gitu Pak ya. Betul. Oke, menarik Pak Direktur Layanan Operasional pembicaraan kita terkait dengan layanan operasional yang ada di Rumah Sakit Fatmawati ini. Tentu ini menjadi sesuatu hal yang bermanfaat gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana nih tips dan trik nih dari Pak Direktur Layanan Operasional untuk teman-teman di Direktorat agar lebih mengoptimalkan dirinya, ya, lebih peduli terhadap dirinya dan lingkungannya, terus agar lebih meningkat apa yang menjadi output yang akan dihasilkannya gitu Pak. Ya. Jadi saya yang pertama kembali lagi harus menanamkan bahwa hidup itu adalah anugerah, betul ya? Ya. Cintai apa yang kita miliki. Ya, itu menjadi penting. Ya. Nah, dari nilai-nilai yang tadi ya, hidup adalah anugerah, cintai apa yang kita miliki ya. Kemudian selain itu juga kita harus ada kepedulian ya, baik terhadap diri sendiri maupun pada orang lain ya. Selanjutnya saya selalu tanamkan bahwa tidak ada pekerjaan yang bisa kita hasilkan dengan baik ya tanpa adanya bantuan orang lain. Nanti kita jadi sombong jatuhnya ya. Artinya mungkin kita ubah kata-katanya bahwa kalau sesuatu itu kita kerjakan dengan hati dan dikerjakan secara bersama-sama, bertanggung jawab secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan masing-masing, tentu hasilnya akan jauh lebih baik ya. Jadi harus kita tanamkan bahwa diri kita ini berharga, orang lain juga berharga di dalam hal itu ya, sehingga kita mempunyai rasa tanggung jawab bersama, kita ingin mencapai satu tujuan bersama ya, dengan semangat yang sama, dengan kompetensi yang dia miliki masing-masing. Jadi harus yang dibangun adalah kinerjanya. Karena buat saya sesungguhnya semua orang itu pintar, sesungguhnya semua orang itu baik ya, tinggal bagaimana kita bisa mengarahkan ya. Karena salah satu tugas pemimpin adalah, yang pertama adalah dia harus bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin baru ya, yang jauh lebih baik dari dirinya. Kemudian untuk salah satu tugas pemimpin lagi adalah bagaimana dia bisa melindungi, mengarahkan ya orang-orang dipimpinnya untuk bisa mencapai satu tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Mungkin itu Pak Ali. Ya. Kalau dari yang Pak Direktur sampaikan nih, saya jadi ingat The Massive Pak. Ya. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah gitu Pak ya. Ya, betul. Ya, lagu itu ya mungkin nilai religiusnya sangat tinggi ya. Betul, yang Pak. Menciptakan mungkin dia pada saat itu benar-benar mensyukuri apa yang sudah dia miliki. Ya, karena itu memang modal utama kita hidup. Ya. Oke. Ya, baik Pak Dir, terima kasih atas sharing ilmunya hari ini. Cuman sebelum selesai nih, apa nih closing statement dari Pak Direktur Layanan Operasional nih untuk acara sharing hari ini? Sebelum closing statement, saya ingin bertanya balik nih ya. Iya. Bagaimana rasanya atau tanggapan Pak Ali? Karena Pak Ali sendiri adalah kepala instalasi IKLK 3 yang berada di bawah Direktorat Layanan Operasional, yang saya lah yang menjadi direkturnya. Nah, sekarang saya ingin silakan Pak Ali sampaikan menurut Pak Ali seperti apa ya, sehingga kita bisa saling memperbaiki, bisa sama-sama untuk mencapai rumah sakit yang lebih baik lagi.
Oke, ini tanggapan saya Pak ya, Ya. terkait dengan itu. Tentu dari yang sebelum-sebelumnya nih Pak, dari direktur yang sejenis, misalnya dari entah itu organisasi dan umum, SDM dan umum dan lain-lain, Pak Direktur Layanan Operasional Pak Aldrin inilah yang memang berbeda dari yang ada Pak, dari yang dulu, maksudnya berbedanya dalam hal yang positif. Nah, banyak hal-hal baru, banyak hal-hal yang memang dapat saya pelajari dari Bapak nih, dari itu cara pemikiran, dari cara mengelola permasalahan, dari cara bagaimana membuat suatu problem solver yang baik. Nah, ini saya sendiri melihat ini suatu pembelajaran yang sangat baik Pak. Nah, ini tadi Bapak bilang semoga kita bisa menciptakan pemimpin-pemimpin yang lebih baik dari kita. Nah, jadi apa yang sudah Bapak tunjukkan ke saya, ke teman-teman, kalau saya pribadi gitu Pak ya, melihatnya ini menjadi ya, kenapa enggak gitu, saya ambil aja ilmunya gitu, saya curi gitu kan. Mencuri ilmu kan manfaatnya kan buat yang dicuri tuh Pak. Ya. Nah, jadi semoga apa yang kita curi itu bisa kita amalkan dengan di jalan kebaikan gitu Pak ya. Nah, jadi memang potensi-potensi itu yang ada di dalam diri saya mungkin akan saya gali lebih dalam lagi terkait dengan dari arahan Pak Direktur. Nah, seperti itu Pak. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak Ali. Jadi artinya katanya seburuk-buruknya manusia itu dia harus bisa minimal bermanfaat buat orang lain. Betul Pak. Dan yang saya tahu ada 3 hal yang bisa kita bawa sampai ke akhirat nanti. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Makanya jangan pelit-pelit untuk berbagi ilmu yang bermanfaat, karena sesungguhnya itu akan kembali ke kita sendiri. Betul Pak. Oke, Pak Ali udah jawab. Terima kasih Pak Ali ya. Semoga jadi amal ibadah kita Amin. bersama. Dan tadi PR-nya Pak Ali saya suruh bikin closing statement, kan gitu ya. Oke. Baik, makasih Pak Ali. Jadi buat saya, Ya. sebelum kita memperbaiki orang lain, sebelum kita memberi arahan pada orang lain, ya, sebaiknya kita memperbaiki diri dulu, ya. Jadi sebelum kita memperbaiki orang lain, maka perbaiki dulu diri sendiri. Contohnya adalah misalnya sekarang kita berada di era digital, ya, teknologi digital. Maka menjadi seorang pemimpin kita juga harus belajar bagaimana kita memiliki kemampuan kepemimpinan digital, ya. Kemudian sekarang juga eranya keterbukaan informasi, ya, kecepatan, ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan itu, ya, untuk institusi kita sendiri, ya. Misalnya juga sekarang banyaknya kolaborasi, ya. Nah, kita punya cita-cita misalnya bagaimana kita bisa meningkatkan produksi, ya, produksi kita, layanan kita bisa kita tingkatkan. Kita juga harus belajar, ya, belajar misalnya belajar menjadi kepemimpinan kewirausahaan. Jadi kita juga harus punya pengetahuan tentang kewirausahaan, ya, sehingga kita bisa dengan mudah, ya, melakukan kolaborasi, meningkatkan produksi, ya, atau layanan dari rumah sakit kita. Yang ketiga, tentunya kita tahu sekali bahwa perkembangan ilmu pengetahuan itu sangat tinggi, dan dalam setiap aspek dalam kehidupan itu tentunya dibutuhkan ilmu. Makanya dikatakan tuntutlah ilmu dari mulai buaya hingga yang lahat. Artinya apa? Ilmu itu luas. Artinya apa? Setiap aspek dalam kehidupan itu ada ilmunya. Maka kita harus bisa membangun organisasi kita menjadi organisasi pembelajar, ya. Kita mendorong untuk setiap kita ataupun staf-staf kita untuk terus belajar. Kita juga harus mendorong organisasi kita untuk bisa memfasilitasi, ya, staf-staf kita untuk terus belajar, ya, sehingga kita bisa terus memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, sebelum nanti hal-hal lain tentunya juga akan mengikuti seperti tadi, ya. Selalu itu diawali dengan apa tadi?
menyadari bahwa hidup itu adalah anugerah, ya, cintai apa yang sudah kita miliki, ya, kita membangun yang namanya kepedulian, ya, membangun kompetensi, membangun komitmen, ya. Mungkin itu Pak Ali. Keren banget Pak Dir, ya. Ya, terima kasih Pak Direktur atas kesempatan dan waktunya. Semoga apa yang sudah kita bincang-bincangkan di podcast ini sudah berbagi, bersharing ilmunya, bisa menjadikan manfaat buat kita semua ya Pak ya. Nah, semoga Bapak selalu sehat, selalu bersemangat dalam melayani masyarakat di Rumah Sakit Fatmawati, dan semua ini tentu tidak terlepas dari keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala ya Pak. Oke, sekian Pak bincang-bincang kita di podcast RS Fatmawati. Semoga acara ini menjadi manfaat buat masyarakat kita semua. Salam sehat Sobat Fatmawati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.